Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tata Gata. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1513. Tiga tubuh berpadu tanpa rintangan. Aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Semenjak dahulu kala hingga sekarang ini, waktu tiada muncul ataupun lenyap. Dari awal hingga akhir, tiada berbatas atau terkira. Dari aspek pokok hingga aspek jejak, tiada terhingga menjadi terhingga. Dari aspek jejak hingga aspek pokok, terhingga menjadi tak terhingga. Tiga tubuh berpadu tanpa rintangan, aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Panjangnya usia bukannya satu, tapi juga tiada beda. Jika mengukurnya secara kasar, bukan berarti memiliki keberadaan, tapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Sebanyak butiran debu adalah perumpamaan untuk tiada awal dan tiada akhir. Kita hendaknya sepenuh hati memahami ini. Semenjak dahulu kala hingga sekarang ini, waktu tiada muncul ataupun lenyap. Dari awal hingga akhir, tiada berbatas atau terkira. Ini menyatakan tentang semenjak dahulu, masa lampau dari masa lampau. Ini sudah menjadi masa kuno, zaman dahulu kala. Kejadiannya yang telah terjadi di zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala, kita menyebutnya dengan saat itu. Seperti zaman sekarang, saat ini akan menjadi masa lampau, dan di masa mendatang akan disebut sebagai masa lampau. Inilah yang disebut dengan siklus waktu. Masa kini, kita menyebutnya dengan saat ini. Di masa mendatang, saat ini akan disebut sebagai zaman dahulu kala. Sesaat yang lalu, saat saya masuk, saat itu sudah berlalu. Saat itu dan sekarang sudah menjadi masa lampau. Siklus antara sekarang, masa lampau, dan masa mendatang. Inilah yang disebut sebagai tiada waktu untuk berhenti sejenak. Terus menerus tiada henti. Yang harus dibahas adalah semenjak dahulu kala hingga sekarang ini. Dan saya baru mengatakannya lagi. Sekarang saya mengatakan di saat ini. Setiap saat akan menjadi sejenak dari masa lampau. Dengan demikian, masa lampau yang terus-menerus diakumulasi akan menjadi semenjak dahulu kala. Semenjak dahulu kala, saat ini merenungkan dengan pikiran jernih. Kita perlu untuk memahami, bukankah kita semuanya berada di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang? Setiap hari, setiap saat, waktu kita tidak pernah berhenti sejenak pun. Sedikit demi sedikit kumpulan tetesan-tetesan tidak pernah berhenti. Kita sekarang hidup di kondisi yang seperti ini, makanya waktu menjadi panjang. Apakah itu adalah kemunculan atau kelenyapan? Sebenarnya tidak ada kemunculan dan kelenyapan, karena terus-menerus berlalu seperti ini. Jadi, kita hidup di kondisi seperti ini. Hidup ini kondisi detik dan menit yang demikian halusnya. Detik dikatakan detik masih termasuk panjang. Femtosecond, 1/1000 detik. Mikrosecond, 1/1 juta detik. Sama sekali kehalusan yang sulit untuk dibandingkan. Makanya,
Yang telah berlalu, kita tidak menyadarinya, bahkan tidak tahu. Semuanya berlalu tanpa disadari. Kita sebagai manusia mengalami proses lahir, tua, sakit, dan mati. Ini juga terjadi dalam waktu ini. Ini terjadi tanpa kita sadari. Kita tidak menyadari ketika tubuh kita sendiri kapan memasuki masa kanak-kanak, remaja, masa puncak kehidupan, usia setengah baya hingga usia tua. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, sama juga kita tidak menyadari metabolisme tubuh kita. Ini terjadi sangat halus seiring berjalannya waktu. Kita dapat mengatakan itu muncul atau lenyap. Benar-benar sulit kita merasakannya, menghayatinya. Oleh karena itu, juga dikatakan tiada muncul dan lenyap. Dari awal hingga akhir, telah mengalami, telah melalui. Demikian terus bergerak maju dengan cepat. Waktu seperti ini berjalan begitu lama. Untuk berapa lama? Tiada berbatas atau terkira. Sifat hakiki tahta kita. Kapan kita mulai memilikinya? Bab perumpamaan kota gaib terus menyampaikan kepada semua orang bahwa tanpa awal dan akhir, kita tidak punya waktu untuk menentukan sumber kehidupan kita. Juga tidak dapat menentukan di mana kebijaksanaan kita dimulai atau diakhiri. Oleh karena itu, sifat pencerahan kita, sifat pencerahan tahta kita tidak bisa mengatakan berapa lama. Semenjak dahulu kala hingga sekarang ini bukan suatu hal yang bisa kita tentukan. Prinsip kebenaran kembali pada kebenaran sejati. Kebenaran sejati disebut sifat pencerahan. Kebenaran sejati disebut sifat hakiki yang demikian adanya. Kebenaran sejati disebut sifat dharma. Ini disebut kebenaran mulia. Ini selalu ada, ini sangat halus, membuat kita tidak dapat merasakan apakah mereka muncul atau lenyap. Mereka telah berada dari awal hingga akhir menjadi tak terbatas. Kapan mereka berakhir? Kita tahu jejak menunjukkan wujud. Kita dapat membedakan prinsip antara materi dan wujud. Sebatang pohon bisa dicatat. Kapan saya menabur benihnya, kapan dan yang mana di tempat yang mana. Ada tanah, air, dan ruang kosong ini. Sampai kapan baru tumbuh besar. Saya pindahkan lagi ke tempat mana. Dapat dicatat atau record. Namun, asal mula benih itu, sumbernya dari mana? Datang dari pohon. Dari mana pula asal benih dari pohon tersebut? Dari mana asalnya? Sejak kapan mulai ada benih ini? Ini sudah sulit mencarinya. Sangat banyak hal di dunia ini asalnya sudah lama. Jiwa kebijaksanaan kita juga sama. Juga sama seperti ini. Hal-hal ini kalau kita memahaminya secara menyeluruh. Aspek pokok seterusnya yang akan dibabarkan. Panjang usia, tata gata, dan seterusnya. Sangat banyak bab. Semakin ke belakang kita akan semakin memahami. Harus sangat jelas. Oleh karena itu, hal semacam awal dan akhir ini yang tidak bisa dikejar. Waktu tidak mampu diungkapkan. Kapan awal
kapan awal mula waktu muncul, dan kapan waktu berpisah. Dalam hal ini sangat mustahil. Dari aspek pokok hingga aspek jejak, tiada terhingga menjadi terhingga. Dari aspek jejak hingga aspek pokok, terhingga menjadi tak terhingga. Jadi, kita akan membicarakan tentang aspek jejak. Aspek jejak dari 14 bab sebelumnya. Pada era tersebut, Sang Buddha dapat berbicara tentang kehidupan saat ini di dunia. Dimulai dari kejadian ini, Buddha menjelajahi kehidupan di masa lampaunya. Pada waktu itu, Buddha selalu berbicara mengenai karma masa lampau. Apa jalinan jodoh masa lalu Sang Buddha? Bagaimana cara Buddha menjalin kedekatan dengan murid-murid tertentu? Jalinan jodoh dengan murid atau arahat tertentu di masa lalu ini seperti kitab Jataka atau cerita tentang karma dari kehidupan masa lampau muridnya. Kehidupan masa lalu dari kehidupan masa lalu mereka, atau kehidupan masa lalu mereka dari kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terdapat di dalam aspek jejak, di mana Sang Buddha dengan berurutan menjelaskan sebab akibat dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Untuk menyediakan perumpamaan mengenai Dharma, ini adalah era dari aspek jejak. Jadi, dari aspek pokok hingga aspek jejak, jejak ini adalah karena masa lampaunya. Di antara aspek jejak, juga akan menunjukkan era Buddha Mahabhisnyanya Nabi Bu, yaitu semenjak dahulu kala. Semenjak dahulu kala dinamakan kalpa tak terhingga. Kalpa sebanyak butiran debu. Menggunakan perumpamaan seperti ini untuk lamanya waktu. Pada waktu itu, membangkitkan tekad di sana, pada waktu pertama kali membangkitkan niat melatih diri. Akar mendasar itu mulai dari sebersit niat pikiran, membangkitkan niat awal, terus berlanjut sampai sekarang. Karena itu adalah kalpa sebanyak butiran debu. Di dalam bab tersebut sudah dibahas dengan sangat jelas. Para ahli matematika atau para murid mereka juga tidak habis, tidak diketahui, dan tidak dapat diperhitungkan. Terlebih lagi yang lain. Jadi, dari aspek pokok hingga aspek jejak, tiada terhingga menjadi terhingga. Meskipun dikatakan tiada terhingga, juga ada menceritakan kalpa sebanyak butiran debu pada masa lampau. Namun, di dalam kalpa sebanyak butiran debu adalah tak terhingga. Tiada terhingga menjadi terhingga. Era 16 pangeran terhingga. Pada era 16 pangeran, masing-masing berpencar untuk membabarkan Dharma. Para pendengar Dharma yang menjalin jodoh juga tak terhingga. Jadi terhingga. Tiada terhingga. Tiada terhingga menjadi terhingga. Para 16 pangeran tersebut semuanya telah mencapai kebuddhaan. Tercapai sesuai dengan sumbernya. Sebelum setiap Buddha mencapai kebuddhaan, sama seperti bab kemunculan dari bumi. Dia telah selesai membimbing para makhluk. Setelah membimbing para makhluk yang tak terhingga, baru menampakkan wujud menjadi kebuddhaan. Baru menampakkan wujud mencapai kebuddhaan. Pikirkan, apakah ini terhingga atau tidak terhingga?
Buddha mencapai kebudaan hanya seorang, pendengar Dharma sebanyak jumlah tak terhingga. Maka untuk mengukurnya terdapat pendengar Dharma yang jumlahnya sangat banyak tak terhingga. Yang berhasil dicapai, mereka berhasil kembali ke sifat hakiki mereka yang setara dengan Buddha. Oleh itu, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tahtata, apakah itu dikatakan terhingga atau tiada terhingga. Tiada terhingga menjadi terhingga. Dari aspek jejak hingga aspek pokok, terhingga menjadi tak terhingga. Dari aspek jejak, di era Buddha, mahabisnyanya Nabi Bu, dimulai dari aspek jejak 16 pangeran. Dan awal niat membangkitkan tekad mereka terus-menerus dimunculkan. Ini menunjukkan mereka yang telah membimbing sebanyak tiada terhingga. Orang dengan jumlah tiada terhingga, apakah hanya berhenti di sini? Tidak. Apakah Buddha mencapai kebudaan dan merupakan akhirnya? Juga tidak. Ini hanyalah sebuah sebab dan kondisi, sebuah penampakan wujud di saat ini. Karena di masa mendatang dunia dipenuhi kekeruhan. Di masa kemunculan Buddha, ini adalah sebab dan kondisi di dunia. Di masa lalu, harus melewati satu periode di mana membimbing banyak orang. Telah berhasil disadarkan, membantu mereka mencapai dan menyempurnakan sifat tercerahkan. Saat ini, di masa mendatang, harus mulai kembali. Setiap orang harus kembali ke prinsip kebenaran ini. Sifat tercerahkan harus ada gambaran jejak ini. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, jejak Sang Buddha telah muncul ke dunia hanya untuk memungkinkan kita bisa membuktikan dengan jelas bahwa ada seorang tercerahkan yang telah lahir ke dunia. Proses yang dia lewati, pengalamannya, dengan demikian kita bisa percaya. Dengan menyusun dan menyunting sutra menjadi tulisan, kita mempraktikkan, meneruskan, dan menyebarkan prinsip kebenaran ini. Menyebarkan untuk mendidik manusia di masa depan, karena waktu terus berlalu tanpa henti. Siklus materi yang berwujud, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Bangunan yang ada di masa Buddha sekarang telah rusak dan kosong lagi. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Tidak ada lagi. Pada era tersebut, apa yang Sang Buddha katakan tentang masa lalu juga sangat hampa atau kosong. Karena kalpa yang tak terhingga jumlahnya, kalpa yang tak terhingga di masa lalu, bahkan sejak peninggalan sejarah ini tidak dapat ditemukan. Bahkan sebenarnya lokasinya atau tempatnya di mana juga tidak bisa ditunjukkan. Hanya ada satu gambaran abstrak yang membuat kita tahu, kalpa yang tak terhingga. Kalpa yang tak terhingga di masa lalu. Jadi, harus ada satu wujud mutlak. Sang Buddha muncul di dunia untuk membicarakan masa lalu. Sedangkan kita, orang yang mendengarkan Dharma, kita harus yakin. Jadi Sang Buddha mulai pengajaran dari aspek pokok. Selama kurun waktu yang lama ini, Bodhisattva Maitreya juga timbul keraguan. Sang Buddha demikian muncul terus-menerus, Bodhisattva tanpa henti bermunculan. Orang yang ragu, batinnya selalu ragu.
Pada akhirnya, mereka yang hadir mendengarkan Dharma di persamuhan ingin mencari wujud sejati atau kebenaran tertinggi ini. Wujud sejatinya atau kebenaran tertingginya adalah menghendaki Sang Buddha sendiri yang akan menjelaskan kepada orang-orang ini. Para bodhisattva ini, kondisi ini, jalinan jodoh apa yang menyebabkan munculnya hal seperti ini? Ini harus ditelusuri. Harus menelusuri kembali ke masa lalu. Memohon kepada Buddha untuk menjelaskannya dengan jelas. Sang Buddha akhirnya setuju setelah 3 kali permohonan. Sang Buddha akhirnya setuju. Masih tanpa henti menegur dan berpesan, harus yakin, harus yakin. Yakinlah dengan kata-kata Buddha yang sebenarnya. Semuanya sudah menyatakan, kami sepenuhnya yakin. Kami sejak dahulu sudah yakin, hanya saja belum mampu menghayati karakter dari Buddha. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, kami tidak berani meragukannya. Namun, Dharma ini saya sendiri yang tidak mampu menghayatinya. Namun, kami yakin, sepenuhnya percaya, memohon kepada Buddha untuk sekali lagi menjelaskan jalinan jodoh ini, agar semua orang yakin, sekaligus agar semuanya dapat menghayati. Asalkan ada keyakinan, secara perlahan-lahan dia akan menghayatinya. Maka kami semuanya bersedia untuk meyakini, bersedia agar dapat menghayatinya sendiri. Ini boleh dikatakan adalah kali keempat untuk menyatakan rasa hormat mereka, mencari dan memohon kepada Sang Buddha untuk mengungkapkan aspek pokok. Setelah Sang Buddha mendengarkan pernyataan semua orang, masih memberikan peringatan sekali lagi. Kita semua harus mencermati dengan seksama, harus bersungguh hati dan berkonsentrasi, serta dengan tulus meyakini dan menerima kata-kata yang nyata dan sungguh benar dari Sang Buddha. Ini berarti keempat kali. Bisa dilihat, kita juga harus demikian. Maka, kita harus terlebih dahulu memahami. Semenjak dahulu kala, muncul dan lenyap, terhingga. Sebenarnya ada atau tiada. Dimulai sejak kapan? Akan berakhir kapan? Kita harus memahaminya sampai tuntas terlebih dahulu. Maka, dari aspek jejak hingga aspek pokok, terhingga menjadi tak terhingga. Kita jangan meragukannya, karena ruang dan waktu akan berlalu sedemikian. Ruang yang tersisa adalah demikian, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Ini adalah kebijakan Sang Buddha. Dharma yang terus dibabarkan sejak dahulu. Jika kita sekarang mampu menghayatinya, maka 3 tubuh berpadu tanpa rintangan, aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Sebelumnya kita membahas tentang tubuh Dharma atau Dharmakaya, tubuh kenikmatan, Samboga Kaya, tubuh perubahan. Pada dasarnya berpadu menjadi satu, yaitu sifat hakikat diri. Inilah prinsip kebenaran, sehingga panjangnya usia bukannya satu, tapi juga tiada beda. Panjang usia sebenarnya panjangnya usia dan seberapa panjang kehidupan. Kehidupan Sang Buddha datang ke dunia apakah hanya 80 tahun saja? Itu hanya sebuah wujud.
sebenarnya kembali ke panjang usia yang nyata, yaitu semenjak dahulu kala hingga sekarang ini. Tanpa awal, panjang usianya memang telah dimulai. Ini disebut sifat dharma. Sifat hakiki kita, sifat berapa lamakah? Sejak tanpa awal pencerahan hakiki dan lautan kebijaksanaan ini tanpa batas, sehingga panjangnya usia bukannya satu, tapi juga tiada beda. Panjangnya usia ini bukannya satu dan juga tidak memiliki hal yang berbeda, selalu dibutuhkan oleh semua makhluk di dunia. Dia selalu demikian datang dan pergi tanpa henti untuk membimbing para makhluk sehingga guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 3 jenis kelahiran, hati Buddha dan hati manusia tiada beda. Kesadaran setiap orang adalah esensi. Jika tidak tersadarkan, masing-masing orang disebut tubuh sendiri. Jarak antara Sang Buddha dan para makhluk sangatlah panjang atau jauh. Prinsip kebenaran yang sama seperti yang kita katakan, di bumi yang sama, di bawah langit yang sama. Sebenarnya waktu bisa di saat yang bersamaan, tetapi ada perbedaan waktu. Prinsip kebenaran yang sama ini adalah nama dan rupa ada perbedaan. Jika ingin berbicara dengan mereka, Anda saat ini membuat satu panggilan telepon kepada mereka. Tengah malam, mereka juga bisa mendengarnya. Juga bisa mendengarnya, terhubung dengan mereka seketika itu juga. Tetapi citra dan perbedaan waktu adalah berbeda di tempat tersebut. Waktu yang membedakannya. Sebenarnya waktu terhubungnya adalah seketika. Tidak ada perbedaan. Anda saat itu waktunya adalah siang hari dan saya waktunya adalah malam hari. Tidak ada perbedaan. Dengan satu jari dan telah terhubung menelepon, sehingga panjangnya umur sama seperti ini. Panjangnya umur juga adalah waktu. Berapa panjang jiwa kehidupan, maka panjang umurnya adalah seberapa panjangnya. Berarti waktunya ada berapa tahun. Tahun juga dimulai dari detik, sehingga ini hanyalah nama dan rupanya sangat banyak. Menggunakan nama dan rupa ini untuk membedakannya sehingga panjangnya usia bukannya satu, tapi juga tiada beda. Waktu adalah milik semua orang. Jika ingin mengatakan waktu adalah milik semua orang, sebenarnya sifat hakiki kebenaran sejati juga milik semua orang. Jika hanya saya saja yang menghayatinya, maka itu adalah milik saya sendiri. Anda sendiri tidak menghayatinya. Ini berarti masing-masing orang tercerahkan. Maka itu adalah milik masing-masing orang. Waktu dan panjang usia masing-masing individu menjadi milik masing-masing individu. Singkat kata, semua ini adalah perbedaan rupa para makhluk yang menyebabkan adanya keragaman masing-masing. Jika tidak, maka sebenarnya adalah sama ukurannya, sehingga jika mengukurnya secara kasar bukan berarti memiliki keberadaan, tapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Bila kita hendak membanding-bandingkan, benda ini lebih panjang, benda itu lebih pendek. Sebetulnya panjang dan pendek hanyalah sebuah wujud. Prinsip kebenaran yang sama bila kita berbicara tentang waktu dalam detik, jam, hari, bulan, tahun,
Semua ini adalah membedakan hal yang semu. Waktu, tentang waktu. Semua ini kita tidak mungkin dapat mengukurnya. Apa yang dapat kita ukur adalah panjangnya. Ketika kita kembali kepada wujud yang sesungguhnya, kita akan menemukan bahwa semua itu adalah sama, yakni jika mengukurnya secara kasar bukan berarti memiliki keberadaan, tapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Ini berarti keempat kali. Bisa dilihat, kita juga harus demikian. Maka, kita harus terlebih dahulu memahami. Semenjak dahulu kala, muncul dan lenyap, terhingga. Sebenarnya ada atau tiada. Dimulai sejak kapan? Akan berakhir kapan? Kita harus memahaminya sampai tuntas terlebih dahulu. Maka, dari aspek jejak hingga aspek pokok, terhingga menjadi tak terhingga. Kita jangan meragukannya, karena ruang dan waktu akan berlalu sedemikian. Ruang yang tersisa adalah demikian, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Ini adalah kebijakan Sang Buddha, Dharma yang terus dibabarkan sejak dahulu. Jika kita sekarang mampu menghayatinya, maka tiga tubuh berpadu tanpa rintangan, aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Sebelumnya kita membahas tentang tubuh Dharma atau Dharmakaya, tubuh kenikmatan, Samboga Kaya, tubuh perubahan. Pada dasarnya berpadu menjadi satu, yaitu sifat hakikat diri. Inilah prinsip kebenaran, sehingga panjangnya usia bukannya satu, tapi juga tiada beda. Panjang usia sebenarnya panjangnya usia dan seberapa panjang kehidupan. Kehidupan Sang Buddha datang ke dunia apakah hanya 80 tahun saja? Itu hanya sebuah wujud. Sebenarnya kembali ke panjang usia yang nyata, yaitu semenjak dahulu kala hingga sekarang ini. Tanpa awal, panjang usianya memang telah dimulai. Ini disebut sifat dharma. Sifat hakiki kita, sifat berapa lamakah? Sejak tanpa awal pencerahan hakiki dan lautan kebijaksanaan ini tanpa batas, sehingga panjangnya usia bukannya satu, tapi juga tiada beda. Panjangnya usia ini bukannya satu dan juga tidak memiliki hal yang berbeda, selalu dibutuhkan oleh semua makhluk di dunia. Dia selalu demikian datang dan pergi tanpa henti untuk membimbing para makhluk, sehingga guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Kesadaran setiap orang adalah esensi. Jika tidak tersadarkan, masing-masing orang disebut tubuh sendiri. Jarak antara Sang Buddha dan para makhluk sangatlah panjang atau jauh. Prinsip kebenaran yang sama seperti yang kita katakan, di bumi yang sama, di bawah langit yang sama, sebenarnya waktu bisa di saat yang bersamaan, tetapi ada perbedaan waktu. Prinsip kebenaran yang sama ini adalah nama dan rupa ada perbedaan. Jika ingin berbicara dengan mereka, Anda saat ini membuat satu panggilan telepon kepada mereka tengah malam, mereka juga bisa mendengarnya. Juga bisa mendengar terhubung dengan mereka seketika itu juga. Tetapi citra dan perbedaan waktu adalah berbeda di tempat tersebut. Waktu yang membedakannya.
Sebenarnya, waktu terhubungnya adalah seketika. Tidak ada perbedaan antara Anda saat itu waktunya adalah siang hari dan saya waktunya adalah malam hari. Tidak ada perbedaan. Dengan satu jari dan telah terhubung menelepon, sehingga panjangnya umur sama seperti ini. Panjangnya umur juga adalah waktu. Berapa panjang jiwa kehidupan, maka panjang umurnya adalah seberapa panjangnya. Berarti waktunya ada berapa tahun. Tahun juga dimulai dari detik. Sehingga ini hanyalah nama dan rupa sangat banyak. Menggunakan nama dan rupa ini untuk membedakannya sehingga panjang usia bukannya satu, tapi juga tiada beda. Waktu adalah milik semua orang. Jika ingin mengatakan waktu adalah milik semua orang, sebenarnya sifat hakiki kebenaran sejati juga milik semua orang. Jika hanya saya saja yang menghayatinya, maka itu adalah milik saya sendiri. Anda sendiri tidak menghayatinya, ini berarti masing-masing orang tercerahkan. Maka itu adalah milik masing-masing orang. Waktu dan panjang usia masing-masing individu menjadi milik masing-masing individu. Singkat kata, semua ini adalah perbedaan rupa para makhluk yang menyebabkan adanya keragaman masing-masing. Jika tidak, maka sebenarnya adalah sama ukurannya. Sehingga, jika mengukurnya secara kasar, bukan berarti memiliki keberadaan, tapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Bila kita hendak membanding-bandingkan, benda ini lebih panjang, benda itu lebih pendek. Sebetulnya panjang dan pendek hanyalah sebuah wujud. Prinsip kebenaran yang sama bila kita membicarakan tentang waktu dalam detik, jam, hari, bulan, tahun. Semua itu adalah membeda-bedakan hal yang semu. Waktu tentang waktu. Semua ini kita tidak mungkin dapat mengukurnya. Apa yang dapat kita ukur adalah panjangnya. Ketika kita kembali kepada wujud yang sesungguhnya, kita akan menemukan bahwa semua itu adalah sama. Yakni, jika mengukurnya secara kasar, bukan berarti memiliki keberadaan, tapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Ada atau tiada. Apakah waktu itu ada atau tidak? Kita tidak dapat menghalangi berlalunya waktu. Ada atau tidaknya udara, kita tidak dapat menangkapnya dan melihatnya. Kita tidak bisa melakukan semua hal ini, sehingga kita tidak mungkin dapat memperbandingkan atau mengukur semua hal ini. Namun, hal ini semuanya memang ada. Jadi setiap keberadaan atau tiada keberadaan bukan berarti memiliki keberadaan, tapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Sehingga sebanyak butiran debu adalah perumpamaan untuk tiada awal dan tiada akhir. Sebutan butiran debu adalah perumpamaan tiada awal dan tiada akhir. Bila kita paham akan prinsip kebenaran ini sepenuhnya secara jelas, tentu saja saat mendengar Dharma, kita akan secara langsung memahaminya dengan cepat. Asalkan kita mengenal seseorang itu, hendak berbicara dengan mereka tidaklah sulit. Kita hanya perlu mengambil handphone kita, jari kita menekan tombol handphone, kemudian sudah bisa terhubung dengan dia. Prinsip yang sama, asal kita mengenal mereka, asal kita memiliki hubungan yang akrab dengannya, kita tentu bisa terkoneksi dengan mereka. Prinsip kebenaran yang amat simpel. Pada naskah sutra yang sebelumnya mengatakan demikian. Di seluruh dunia, para dewa, manusia, dan asura semuanya menyebutkan bahwa Buddha Sakyamuni sekarang meninggalkan istana Sakya dan pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari kota Gaya. Duduk di Bodhimanda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata.
Di seluruh dunia, para dewa, manusia, dan asura, ini semua adalah makhluk awam yang memiliki perbedaan dalam fase perpisahan. Dengan demikian, mereka hanya seperti ini. Melihat wujud Sang Buddha membuat batasan atas waktu itu. Batas waktu ketika Sang Buddha lahir di dunia, tempat lahirnya Sang Buddha di dunia, bagaimana meninggalkan kehidupan berkeluarga, perbandingan berwujud yang seperti ini. Inilah pandangan makhluk awam terhadap Sang Buddha. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Akan tetapi, para pria berbudi, aku sebetulnya telah mencapai kebudaan sebelumnya. Semenjak miliaran koti Nayuta Kalpa yang tak terhingga dan tiada berbatas dulu. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Ini begitu lama, saya Nayuta Kalpa. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Penggalan naskah sutra ini dimaksudkan untuk menjelaskan kembali secara rinci, menerangkan kembali kedatangan Sang Buddha di dunia sudah begitu lama berlalu. Bukan tentang mencapai kebudaan dalam kurun waktu 40 tahun lebih, tetapi dimulai bagaimana memulai dan berujung membabarkan masa hidup Sang Buddha. Seberapa panjang waktu pencerahan kesadaran beliau. Dalam kurun waktu inilah baru memulai untuk menerangkannya secara rinci. Di sini diterangkan kalau Buddha semenjak lama telah mencapai kebudaan. Ketika meninggalkan istana Sakya dan duduk di Bodhimanda, ini merupakan penampakan jejak dari Buddha. Ini merupakan penampakan jejak dari tubuh perubahan Buddha. Dari aspek jejak menelusuri kembali hingga aspek hakiki. Jadi pada bagian ini diterangkan sudah seberapa lama tubuh balasan dari Buddha mencapai kebudaan. Maka ketika meninggalkan istana Sakya dan duduk di Bodhimanda, ini merupakan penampakan jejak dari tubuh perubahan Buddha. Sebagai respon terhadap jalinan jodoh semua makhluk dan sebagai respon terhadap waktu dan kapasitas semua makhluk. Maka, Sang Buddha dengan tubuh transformasi datang di dunia. Tubuh ini, tubuh perubahan Buddha. Inilah yang dirasakan oleh orang awam. Ini adalah penampakan jejak. Jadi, dari aspek jejak menelusuri kembali hingga aspek hakiki, karena wujudnya sama persis dengan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, dia berada di dunia yang sama dengan manusia. Hanya saja, dia berada di istana. Hal ini menunjukkan bahwa dia dilahirkan di keluarga bangsawan. Di dalam istana menunjukkan kebangsawanannya, tetapi dia tidak tersesat oleh kekayaan. Jadi beliau memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan manusia atau awam. Oleh karena itu, dia ingin mendalami tentang asal-usul kehidupan, tentang bagaimana cara mendobrak konsep kehidupan yang tidak seimbang. Pemikiran inilah yang berbeda dengan orang awam. Oleh karena itu, ketika meninggalkan istana Sakya, sampai akhirnya beliau menghabiskan 11 tahun mengunjungi guru-guru agama dan melakukan pembinaan dengan praktik keras. Setelah 2 periode waktu ini berlalu, beliau pergi ke Bodhimanda, ladang pencapaian pencerahan dan duduk di bawah pohon Bodhi. Dengan demikian, beliau mencapai pencerahan sempurna. Ini hanyalah sebuah penampakan wujud yang diperlihatkan kepada para makhluk dan untuk mendidik orang-orang. Beginilah beliau membangkitkan tekad di masa lampau untuk datang kembali ke dunia. Saya mampu melakukannya. Kalian semua harusnya bisa melakukannya juga. Ini adalah sebuah citra yang patut diteladani. Sehingga
dari aspek jejak menelusuri kembali hingga aspek hakiki. Proses seperti ini disebut jejak. Prinsip kebenaran yang beliau paparkan adalah tubuh Dharma, Dharmakaya. Beliau menelusuri kembali pada Dharmakayanya. Sang Buddha ingin mengajarkan semua makhluk hidup dapat menghayati prinsip kebenaran. Setiap orang dapat memahaminya, seperti itulah proses Dharma. Oleh karena itu, beliau mewujudkan penampakan sebagai panutan, sehingga disebut dengan dari aspek jejak menelusuri kembali hingga aspek hakiki. Beliau ingin mengungkapkan hakiki Dharma sejati adalah demikian, dan saat ini beliau mulai mau membabarkan. Jadi pada bagian ini diterangkan sudah seberapa lama tubuh balasan dari Buddha mencapai kebuddhaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh balasan dari Buddha untuk mencapai kebuddhaan? Berapa lama tubuh balasan dari Buddha dapat berada di dunia ini? Semua orang dapat melihat dengan memiliki tubuh ini, beliau baru mampu menampakkan wujud sebagai dari aspek jejak dan menunjukkan tubuh Dharma, Dharmakaya. Beginilah yang telah terjadi. Jadi, akan tetapi, para pria berbudi, aku sebetulnya telah mencapai kebuddhaan sebelumnya. Lebih dari 40 tahun yang lalu sejak beliau mencapai kebuddhaan. Periode lebih dari 40 tahun ini, tubuhnya hanyalah sebuah gambaran yang beliau ingin dilihat oleh semua orang. Beliau berpesan sebagai panutan. Namun sebagai pria berbudi, Sang Buddha mengatakan kepada setiap orang, saya sebenarnya telah mencapai kebuddhaan sebelum itu. Sang Buddha kembali memperingatkan para muridnya lagi, mereka semua harus tekun. Sang Buddha telah menyampaikan hal ini dan beliau dengan sungguh-sungguh memanggil mereka sekali lagi. Para pria berbudi adalah orang yang membentuk tekad untuk terlibat dalam pelatihan spiritual dan membentuk tekad untuk berjalan di jalan bodhisattva. Mereka semua dikenal sebagai para pria berbudi. Setiap orang adalah orang hebat yang harus berani memikul beban berat ini dan menjalankan visi ini. Jadi, beliau memanggil mereka semua sebagai para pria berbudi. Semua para pria berbudi yang mempunyai usaha besar dalam mendengarkan Dharma harus cermat mendengarkan, merenungkan, meyakini, dan menerima kata-kata Buddha. Setiap orang harus waspada dan mendengarkan dengan cermat. Begitu kita mendengarkannya, kita harus merenungkannya dengan penuh perhatian dan bersungguh-sungguh serta setia menerima. Ajaran-ajaran Sang Buddha, ini adalah instruksi Sang Buddha. Akan tetapi para pria berbudi, aku sebetulnya telah mencapai kebuddhaan sebelumnya. Buddha dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada orang-orang yang mendengarkan Dharma agar cermat mendengarkan, merenungkan, meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Buddha menyatakan, aku sebetulnya telah mencapai kebuddhaan sebelumnya. Tubuh Dharma adalah tiada terbentuk, juga bukannya tiada terbentuk, sebab pada dasarnya sudah dimiliki. Ini adalah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Aku sebetulnya telah mencapai kebuddhaan sebelumnya. Ini untuk mengungkapkan tubuh Dharma. Kesadaran akan tubuh Dharma, pencerahan adalah tiada terbentuk, juga bukannya tiada terbentuk. Pencerahan ini sudah ada sejak awal, memang sudah ada. Pada mulanya sifat kebuddhaan tidak ada habisnya dan telah ada sejak awal.
Pencerahan ini hanyalah sebuah ungkapan di dunia manusia. Ungkapan tersebut membuat setiap orang mengetahui bahwa hakikat ini tidak tercipta dari ketiadaan. Sifat pencerahan pada dasarnya sudah dimiliki, maka sifat pencerahan yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap orang. Sifat hakiki setiap orang, kesadaran, disebut sifat pencerahan. Jika Anda tersesat, maka sifat hakiki itu tetap ada. Oleh karena itu dikatakan kita harus menghayati dengan sepenuh hati bahwa kita pada dasarnya sudah memiliki sifat hakiki dan seharusnya lebih maju selangkah untuk tersadarkan. Dalam hal ini, memang merupakan pencerahan hakiki memang sudah ada. Sekiranya melalui praktik benih, melatih diri dan tercerahkan sempurna, maka berkah kebajikan dan kebijaksanaan dari tubuh balasan dengan sendirinya akan memiliki wujud kesempurnaan. Itu sebabnya dinamakan mencapai kebudaan. Sekiranya melalui praktik benih, melatih diri dan tercerahkan sempurna, maka berkah kebajikan dari tubuh belasan Sang Buddha di masa lampau melewati berkalpa-kalpa. Sebelum masa tanpa awal, sudah mempraktikkan praktik benih yaitu 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Mulai dari kita membangkitkan tekad, kita mesti menapaki jalan bodhisattva dan masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Dalam kehidupan demi kehidupan, jadi benih kita, praktik benih ini adalah benih kita. Kita mesti terus mengembangkannya, berlanjut terus sampai dari satu benih tumbuh menjadi tak terhingga, dan tak terhingga tumbuh dari satu benih. Bukankah Sutra Makna Tanpa Batas mengatakan demikian? Jadi, kita mesti melatih diri melalui praktik benih. Kita mesti melatih diri sebagai bodhisattva dengan melatih 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Kalau kita terus melakukan ini, selama kalpa tak terhingga, menapaki jalan bodhisattva di setiap kehidupan kita, dan terus masuk ke tengah orang banyak, kita akan mencapai buah yang matang dan sempurna. Berkah kebajikan dari tubuh balasan. Bila kita memperluas jalinan jodoh bajik, sebab dan kondisi kita akan tak terbayangkan. Orang-orang akan melihat kita, mendengarkan kita, dan memuji kita. Kalau kita tidak berjodoh dengan mereka, seberapa banyak pun yang kita katakan, orang itu tidak akan menerimanya. Tetapi kalau kita berjodoh, bahkan setengah kalimat sekalipun, orang-orang itu juga bisa mengambil manfaatnya. Kita mesti selalu bersungguh hati dan bekerja keras untuk menjalin jodoh bajik dengan semua orang. Ini adalah pelatihan jalan bodhisattva. Ketika kita menjalin jodoh bajik, orang-orang akan bisa menerima apa yang kita katakan. Kita mesti mengubah para makhluk dan dilengkapi dengan sebab dan kondisi agar bisa mencapai kebudaan. Berkah kebajikan dari tubuh balasan kita mesti terus mengakumulasi jodoh berkah. Kebajikan ini selalu dijelaskan sebelumnya. Kita harus terlibat di dalamnya, membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar. Membina diri ke dalam adalah jasa, pahala. Mempraktikkan keluar adalah moral kebajikan. Tiada henti melatih berkah kebajikan. Kebajikan dari tubuh balasan dengan sendirinya akan memiliki wujud kesempurnaan. Dengan sendirinya Anda terus terakumulasi.
Setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Tiada henti berakumulasi. Dengan sendirinya, kebijaksanaan akan sempurna, akan menunjukkan wujud kebijaksanaan. Prinsip kebenaran di dunia seperti mata air yang memancar. Tiada prinsip yang tidak dapat diterima, tiada hal yang tidak dapat dipahami. Memahami sepenuhnya, inilah yang harus kita akumulasi. Hal ini disebut kebijakan dari tubuh balasan memiliki wujud sempurna. Berkah dan kebijaksanaan juga kesempurnaan. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya ini disebut mencapai kebudaan. Selanjutnya, Buddha dengan tubuh balasan dapat terbentuk dikarenakan mampu merealisasikan tubuh Dharma. Jika Bodhisattva mampu merealisasikan sebagian dari tubuh Dharma dan memperoleh tubuh pahala, namun itu masih belum sempurna. Ada lagi, tubuh balasan Sambhogakaya. Tubuh balasan Sang Buddha. Pada akhirnya Sang Buddha mencapai kebudaan, yaitu berasal dari Sambhogakaya, tubuh balasan. Ini dari kehidupan demi kehidupan terus merespon terhadap kapasitas para makhluk di dunia. Tiada henti berakumulasi hingga berhasil mencapai kebudaan. Maka dikarenakan mampu merealisasikan tubuh Dharma, karena terus-menerus berakumulasi, sebab dan kondisi berkah dan kebajikan, baik berkah maupun kebijaksanaan, ini semua penuh berkah dan hikmah. Sehingga tubuh Dharma ini pun sempurna, jalinan jodoh Anda dengan para makhluk cukup. Di tengah para makhluk dan juga memahami kerisauan dan wujud penderitaan. Dengan demikian, penderitaan adalah bodhi. Di tengah orang banyak merasakan banyak kerisauan dan mencapai banyak jalan pencerahan bodhisattva. Jadi, setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Masalah mendatangkan banyak penderitaan, tetapi setelah kita mengalami masalah ini, menumbuhkan kebijaksanaan, sehingga terdapat karma tubuh balasan yang demikian, yang dicapai dalam manusia, masalah, dan benda, membuktikan bahwa akan kembali ke Dharma. Sifat hakiki kita akan kembali ke sifat Dharma kita. Dalam hal ini kita harus bersungguh hati menghayati. Dalam melakukan setiap hal harus dengan sepenuh hati menghayati. Dengan demikian barulah dapat terakumulasi. Jadi, jika Bodhisattva mampu merealisasikan sebagian dari tubuh Dharma, asalkan kita bisa membangkitkan tekad untuk praktik jalan Bodhisattva. Meskipun adalah Bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, ini adalah kita mulai menerima Dharma. Ada memperoleh kesan batin, mulai praktik dalam tindakan nyata. Perlahan-lahan juga akan sambil menghayati, juga sambil berubah. Merubah tabiat buruk di masa lalu, seperti sekelompok komisaris kehormatan di Kaohsiung, datang bertemu dengan para pengusaha di Hualien. Mereka mengatakan pengalaman mereka di masa lalu, dengan rendah hati menerima kritik orang demi mencari kemajuan. Dulu tabiat mereka adalah begitu buruk, sangat buruk. Mereka tidak menyembunyikan sedikitpun. 30-an orang saling memberi kesaksian. Orang ini dulu jahatnya seperti apa, jahat seperti apa. Orang ini sendiri juga membicarakan diri sendiri dulu sejahat apa, bagaimana menghancurkan keluarga sendiri, bagaimana hubungan terpecah, bagaimana hubungan keluarga, titik. Pulang rumah,
ada ceritakan kepada master. Pulang juga ada ceritakan kepada master. Ini dinamakan pertobatan. Menceritakan kepada semua orang. Ini adalah berbagi kisah. Pertobatannya adalah, Master, saya masih ada beberapa hal ini yang masih belum sampaikan kepada Anda. Hari ini saya sudah ceritakan kepada mereka pulang ke sini untuk menebus pertobatan kepada Master. Hal-hal ini, Master, Anda masih belum tahu. Masih banyak yang saya sembunyikan. Dulu saya adalah seperti ini, seperti ini. Terima kasih, Master, karena adanya Dharma seperti ini. Saya telah tersadarkan. Oleh karena itu, saya merubah diri sendiri. Sekarang saya sudah bertobat. Keluarga saya sekarang sudah menjadi seperti apa? Seperti apa titik-titik-titik. Ini merupakan bagaimana membangkitkan hati bodhisattva untuk mulai merubah diri sendiri. Karena beliau telah sadar memahami disebut sebagai tercerahkan. Tercerahkan karena Dharma adalah menyadari Dharma ini bergegas merubah diri sendiri, kembali kepada sifat dasar masing-masing. Ini juga kurang dihayati. Hanya Dharma yang dapat merubah saya. Hanya dengan Dharma ini yang dapat mendatangkan harmoni dalam keluarga saya. Hanya dengan Dharma ini yang dapat membuat bisnis saya stabil. Hanya dengan Dharma ini, saya mampu membuat jalinan jodoh baik secara luas. Semua ini dimulai dari manusia. Mengaplikasikan Dharma ini dapat membawa perubahan di dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri. Memberi manfaat pada orang lain, inilah yang disebut sebagai bodhisattva. Sehingga memperoleh tubuh pahala. Sekarang di dunia ini, merubah diri sendiri dan bersumbangsi juga membuat orang sangat terharu. Oleh karena itu, kita sekarang masih memiliki banyak kekurangan. Namun itu masih belum sempurna karena kita adalah makhluk awam. Kekurangan kita masih sangatlah banyak. Inilah yang perlu kita lakukan dengan bersungguh hati. Segera memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita, segera bersumbangsi. Jadi, jika dapat mencapai pencerahan menakjubkan, membuat sifat Dharma menampakkan kesempurnaan tertinggi, ini berarti memperoleh tubuh Dharma dari kebudayaan. Jika bermula dari praktik benih, melatih diri dan merealisasikan pahala kebajikan dengan kesempurnaan tertinggi, ini berarti memperoleh tubuh balasan dari kebudayaan. Jika kita ingin mencapai tingkat kebudayaan, maka kita harus bergegas untuk menampakkan sifat Dharma sampai ke kesempurnaan tertinggi. Kita harus optimis, yakni tubuh Dharma dari kebudayaan, kita harus giat bersemangat, kita harus rajin, harus menggenggam waktu. Panjang pendeknya usia manusia tidak dapat kita kontrol, namun lebar dan kedalamannya dapat kita upayakan. Jalan harus dibuka lebar, digelar dengan rata. Kita dapat menggenggam waktu, maka segeralah untuk bersumbangsi. Jadi kita semua harus mengumpulkan dimulai dari menyempurnakan tubuh balasan, kita harus menggenggam kesempatan. Jika bermula dari praktik benih, melatih diri dan merealisasikan pahala kebajikan dengan kesempurnaan tertinggi. Jika kita dimulai memiliki benih dan kondisi ini, maka dapat bersentuhan dengan Dharma Buddha, memahami ajaran kebenaran. Kita juga mengubah hal yang tidak baik, tidak hanya mengubah kesalahan dan hal yang tidak baik,
tetapi juga terus giat bersemangat untuk merealisasikan pahala kebajikan dengan kesempurnaan tertinggi, yakni bergegas berjalan ke depan sampai mencapai tingkat kesempurnaan. Jadi, ini berarti memperoleh tubuh balasan dari kebudaan. Saat ini adalah proses untuk giat semangat, dinamakan menyempurnakan tubuh balasan. Kita memanfaatkan tubuh balasan karma ini untuk menyempurnakan misi-misi kita, sehingga berikutnya dikatakan, semenjak miliaran koti Nayuta Kalpa yang tak terhingga dan tiada berbatas dulu. Pada bagian ini menunjukkan lamanya mencapai kebudaan adalah semenjak masa tiada berbatas dan tak terhingga dulu, melebihi perhitungan waktu dalam Sutra Brahmajala. Ini menunjukkan lamanya mencapai kebudaan. Menunjukkan lamanya mencapai kebudaan adalah sejak masa kalpa tak terhingga, sangat lama. Sebenarnya, Sang Buddha melatih diri telah mencapai kebudaan sebelumnya, telah lama menyempurnakan sifat pencerahannya. Berapa lama? Yaitu semenjak miliaran koti Nayuta Kalpa yang tak terhingga dan tiada berbatas dulu. Artinya, tak terhingga, tidak dapat dihitung. Pada miliaran koti Nayuta yang tak terhingga dan tiada berbatas ini bahkan lebih lama dari yang dikatakan pada Sutra Brahmajala, melebihi perhitungan waktu. Singkatnya, ini memakan waktu yang sangat lama. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam waktu yang lama ini? Dunia dipenuhi oleh penderitaan. Para makhluk membangkitkan batin bodhisattva untuk berlatih. Di antara banyak makhluk hidup, kita harus mulai membangkitkan rasa welas asih. Rasa welas asih dibangkitkan masuk ke dalam kumpulan orang banyak untuk membimbing para makhluk. Kita harus menjadi teladan dalam banyak hal, melakukan berbagai perbuatan baik untuk melayani orang lain, menggenggam waktu, dan mengerjakan apa yang benar. Berharap semua orang senantiasa bersungguh hati.